Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baiklah anak-anak ustaz semuanya, kaifa halukum jami'an? Apa kabarnya anak-anak ustaz semuanya yang berada di rumah? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan tidak ada kekurangan satu apapun, dan kita mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mala dan bahaya yang menimpa kita. Untuk selanjutnya kita berselawat kepada Nabi akhiruz zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak ustaz semuanya yang berada di rumah, mari sama-sama kita menjaga kesehatan dan dengarkan protokol kesehatan dari pemerintah. Baik, kemarin kita telah belajar masih dalam tema 2, yaitu subtema 1. Kemarin kita telah selesai yaitu subtema 1-nya, yaitu pembelajaran 1 dan 2. Dan sekarang insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi, yaitu pembelajaran yang ketiga. Silakan anak-anak ustadz lihat dan perhatikan video selanjutnya. Baiklah anak-anak ustadz semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih di tema 2, selalu berhemat energi, dan subtema 1, yaitunya sumber energi. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran yang ketiga. Coba anak-anak ustadz perhatikan bukunya halaman 22, atau bisa juga dilihat di video ini. Itu di pojok kanan atas ada gambar orang yang sedang memainkan kincir angin. Pertanyaannya, sumber energi apakah yang membuat kincir angin bergerak? Ayo kita mencoba. Siti memiliki kincir angin yang terbuat dari kertas. Ia senang memainkannya. Kincirnya berputar jika tertiup angin. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Maukah kamu memiliki kincir seperti kepunyaan Siti? Ayo kita membuat kincir sederhana dari bahan kertas atau plastik. Ikutilah langkah-langkah pembuatannya di bawah ini. Jadi, kincir angin yang sebenarnya itu bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Selain itu juga bisa digunakan untuk pompa air. Juga bisa kita lihat untuk kita bermain layang-layang. Terus banyak lagi. Juga bisa untuk pembangkit listrik tenaga angin. Itu adalah diantaranya manfaat dari sumber energi angin. Selanjutnya, coba anak-anak ustadz perhatikan masih di halaman 22. Insyaallah kita akan mempraktekkan atau membuat kincir angin dari kertas. Di situ ada kincir angin dari kertas dan ada kincir air dari plastik itu. Bukan kincir angin ya. Yang di situ di buku itu kincir angin juga dibikinnya, berarti itu kincir air dari plastik. Coba anak-anak ustadz perhatikan alat dan bahannya. Ada lidi atau sumpit kayu, gunting, lem, kertas berbentuk persegi, jarum pin, paku, payung. Dan selanjutnya dari kincir air dari plastik, itu anak-anak ustadz bisa lihat alat dan bahannya. Botol plastik bekas, gabus bekas, tutup botol, lidi atau sumpit, gunting, dan langkah-langkah pembuatannya ada di situ. Nah, yang untuk kincir air dari plastik ini, anak-anak ustadz bisa melihat di tutorialnya di YouTube atau bisa dilihat saja. Kalau yang kincir angin ini, ini tugas-tugas dari anak-anak ustadz. Ustadz berikan cara membikinnya dan anak-anak ustadz juga membikinnya di rumah, dan itu dikirimkan ke ustadz dan ustazahnya. Dan jangan lupa anak-anak ustadz lihat ke halaman 23, itu ada panduan keselamatan kerja dalam kegiatan. Anak-anak ustadz baca. Pertama, berhati-hatilah dalam menggunakan benda tajam. Di situ nanti ada benda tajam yang kita gunakan seperti gunting. Mintalah bantuan orang tua jika benda-benda yang digunakan membahayakan keselamatanmu. Lakukanlah kegiatan sesuai dengan instruksi dari video ini. Perhatikan setiap peringatan khusus yang terdapat pada setiap percobaan.
Nah, anak-anak Ustadz perhatikan dan silahkan lihat video ini. Langkah pertama, anak-anak Ustadz siapkan kertas persegi. Pertama, lipat secara diagonal. Lihat video ini, dilipat. Besarnya kertas persegi ini terserah anak-anak Ustadz. Lipat seperti ini, seperti diagonal, terus dibuka, dan sebaliknya juga samakan dengan dilipat secara diagonal. Bisa anak-anak Ustadz lihat. Coba perhatikan caranya seperti ini. Terus dibuka lagi. Dan selanjutnya kalau sudah nampak bayangannya, nanti supaya lurus mengguntingnya, kita gunting. Anak-anak Ustadz berhati-hati dalam menggunakan gunting. Gunting, tapi hanya tidak sampai ke pusatnya. Jangan sampai di tengah-tengahnya saja. Gunting. Lihat, bisa anak-anak Ustadz lihat jaraknya diatur, disamakan saja. Lihat. Selanjutnya tiap-tiap sudut yang kita tandai garis bayangan tadi kita gunting. Selanjutnya sebelahnya lagi, selesai digunting. Oke, gunting. Terus coba anak-anak Ustadz perhatikan, gunting udah. Dan kalau sudah dipastikan tergunting semuanya, kita lanjutkan. Kita akan melaksanakan selanjutnya. Kita perhatikan juga, kita kasih lem. Kita kan ada bahannya tadi, lem. Kita kasih lem di sudut-sudutnya itu. Ini untuk melekatkannya nanti. Kita kasih lem semuanya, setiap sudutnya, yang sebelah-sebelahnya saja. Sebelah sini juga, sebelah sini juga. Kita kasih lem. Terus kita satukan ke tengahnya. Seperti ini. Mungkin agak sulit untuk ditahan dulu supaya ini untuk mengeringkan lemnya. Terus sebelahnya juga kasih lem di atasnya nanti supaya erat. Sebelahnya juga. Dan yang terakhir yang ini. Kita lem. Oke, kita tambah lemnya karena tidak kuat. Supaya dia kuat, kita kasih lem lagi. Keringkan beberapa saat dulu untuk supaya memastikan lemnya lengket. Oke, kita tahan lemnya. Selanjutnya kalau udah kita diamkan, sudah dia mengering lemnya. Langkah selanjutnya kita buat potongan yang berbentuk lingkaran. Kecil saja, kita sesuaikan dengan ukuran yang kita buat kincir anginnya nanti. Kita kasih juga lem. Ini tergantung dengan ukurannya ya, anak-anak Ustadz, tergantung ukurannya nanti. Kita kasih lem di sini supaya lebih bagus bentuknya. Next, selanjutnya. Udah oke, udah mantap. Dan selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita bikin kertas. Kita gulung. Ini adalah untuk pegangan kita nanti. Kita gulung sampai kecil ya. Kita gulung supaya dia rapi. Gulung. Oke, stop. Kita gunting supaya dia rapi. Terus kita kasih lem. Kalau di apa tadi kan lidi dibikinnya. Kalau kita kertas juga boleh, lidi juga boleh. Terserah anak-anak Ustadz. Yang mau pakai lidi boleh, yang mau pakai kertas boleh. Terus kalau udah selesai, kita potong ujungnya. Ujung sebelah juga potong biar terbentuk rapi dan bagus. Oke, udah. Kalau udah selesai, kita lanjutkan dengan potongannya agak kecil lagi. Ini kecil saja kita perlukan, tidak besar. Bagian-bagian kertas yang mungkin ada di situ boleh anak-anak Ustadz bikin. Kecil saja kita bikin. Kita gulung juga. Kita gulung kecil, halus. Kita gulung. Boleh dengan cara anak Ustadz yang lain juga boleh di rumah nanti. Versinya yang berbeda-beda juga boleh. Kita lem juga. Ini untuk tempat kedudukannya nanti. Oke, kalau udah selesai, udah melekat,
Baru kita siapkan yang udah baling-balingnya sudah, tangkainya juga sudah. Kita masuk selanjutnya kita jarum. Nah, ini jarum, hati-hati dalam penggunaan jarum, anak-anak Ustadz. Boleh jarum atau pin atau paku payung, boleh jarum pentul, kita tusuk. Hati-hati dalam menusuk, ini boleh dibimbing orang tuanya, harus dikawasi oleh orang tuanya dalam membuat lubangnya. Oke, kalau udah tertusuk, nah kita gabungkan dengan yang untuk kedudukannya tadi, kita masukkan. Oke, bisa anak-anak Ustaz lihat, perhatikan, kita masukkan, usahakan nanti apanya itu ada lubangnya ya. Ini kita lubangkan juga. Oke, agak keras, dilubangkan. Terus baru kita gabungkan jarum yang sudah tertusuk tadi, kita masukkan kepada kedudukannya dan kita masukkan kepada tangkainya atau tempat pegangan kita. Oke, kalau sudah selesai, coba anak Ustaz perhatikan. Ini sudah hampir selesai. Oke, ini kincir angin kita sudah bisa digunakan. Selanjutnya, tugas dari anak-anak Ustadz yang pertama tadi adalah membuat kincir angin yang seperti Ustadz, boleh yang seperti Ustadz kali, atau boleh dengan redaksi yang berbeda dengan caranya. Boleh memakai lidi, boleh memakai kertas juga sebagai pegangannya. Dan selanjutnya anak-anak Ustadz, tugas yang keduanya yaitu buka halaman 25, itu ayo berdiskusi. Nah, itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa sumber energi kincir angin? Apa energinya? Mudah sekali, sudah kita jelaskan tadi. Bagaimana kincir angin bisa berputar? Sudah kita praktekkan tadi. Apa manfaat kincir angin dalam kehidupan sehari-hari? Boleh yang di buku, boleh tambahannya, boleh tanya sama orang tuanya. Boleh kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa kira-kiranya manfaat kincir angin dalam kehidupan sehari-hari? Oke. 3 tugas itu, 3 soal dan 1 membuat kincir angin dari kertas. Itu Ustaz tunggu sesuai dengan kesepakatan Ustaz dan Ustazanya. Baiklah anak-anak Ustaz semuanya, itulah pembelajaran dan materi kita pada hari ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya pada hari ini kita telah membahas tentang yaitu energi angin. Yang kedua, kita telah membahas tentang cara membuat kincir angin dari kertas, dan kita telah mengetahui apa yang digunakan untuk menggerakkan kincir angin, dan kita sudah juga mengetahui apa manfaat kincir angin dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ini mempermudahkan anak-anak Ustaz semuanya. Ustaz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.